sayang, hutannya hilang, bencana datang. Si milik konsesi jika ada kebakaran mereka harus tanggap dan bertanggung jawab atas itu. Nah, mereka mungkin juga sudah jadi tersangka, tapi sampai sekarang belum ada yang perkaranya selesai seperti klien kita. Anda men-challenge penegakan hukum? Oh iya dong, jangan tebang pilih. Lagi-lagi darurat asap terjadi di negeri ini. Di saat asap kembali mengepung pulau-pulau gambut, PT ADEI, perusahaan pelaku pembakaran lahan tahun 2013, juga menghadapi vonis hakim. Perusahaan asal Malaysia ini divonis bersalah karena lalai dan diwajibkan membayar denda kerugian sebesar 15 miliar rupiah. Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan lain? Sekedar mengingatkan, pada tahun 2013, Kementerian Lingkungan Hidup juga menyeret 8 perusahaan sebagai pelaku. Namun hingga kini belum satu pun yang diseret ke pengadilan. Seriuskah pemerintah pusat dan daerah menangani kasus kebakaran lahan? Ikuti penelusuran tim Realitas. Belum juga genap 5 bulan. Sejak serangan asap di beberapa provinsi di Sumatera pada Maret hingga April tahun 2014 ini, kini pulau ini kembali dikepung asap. Pemerintah daerah Sumatera Selatan bahkan menetapkan status siaga darurat bencana asap hingga waktu yang tidak ditentukan. Untuk memadamkan kebakaran lahan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bahkan berencana mendatangkan helikopter bantuan dari Malaysia dan Australia. Asap juga menyelimuti Provinsi Kalimantan Tengah. Kualitas udara yang memburuk dan jarak pandang yang terbatas menyebabkan aktivitas masyarakat lumpuh. Kembali datangnya status bencana asap tahun ini sejatinya benar-benar merupakan bencana. Bencana yang dimaksud jelas bukanlah dalam artian cobaan, melainkan malapetaka yang disebabkan oleh kesengajaan. Sebab pada Maret 2014 silam, kebakaran lahan yang hebat juga melanda bumi Sumatera, terutama Provinsi Riau. Bumi lancang kuning lumpuh akibat dikepung asap. Saat itu, penerbangan menuju dan keluar Pekanbaru juga lumpuh total karena Bandara Sultan Syarif Kasim II ditutup selama 3 hari sejak 13 Maret hingga 15 Maret. Dan kalau publik masih ingat, asap saat itu bahkan menyerbu hingga ke negeri jiran Malaysia dan Singapura. Lantaran itu jugalah Presiden SBY langsung buru-buru meminta maaf. Lantaran api tak kunjung padam, Presiden akhirnya memboyong kabinetnya ke Riau. Presiden turun langsung memimpin penanganan bencana asap saat itu. Namun itu dulu, cerita 4 bulan lalu. Dan kini kabut asap kembali melanda. Bila sudah begini faktanya, jargon mencegah kebakaran lahan jelaslah hanya kalimat yang dilafalkan, namun tidak sungguh-sungguh dilakukan. Sebab faktanya, tak kurang dari 19.000 hektar lahan hangus terbakar. Data hotspot kita menunjukkan bahwa ada beberapa konsesi, beberapa lahan itu malah kejadiannya terus berulang. Jadi memang kejadian itu berulang pada titik yang sama. Kalaupun titik yang tidak sama, di sekitar titik-titik itu juga, di sekitar konstitusi itu juga. Nah, ini kan menginformasikan kepada kita bahwa kejadiannya daerah itu kalau dilihat secara rawan kebakaran itu kan berarti rawan. Berarti harus ada penanganan perhatian khusus pada kawasan itu. Nah, kita melihat bahwa itu yang kurang. Pada kuartal 2014 ini, Kepolisian Riau telah menyeret 1 perusahaan sebagai tersangka pelaku pembakaran, yaitu PT Nasional Sagu Prima atau NSP. Namun hingga kini, perusahaan ini belum juga diseret ke pengadilan. Soal menyeret tersangka pelaku, rupa-rupanya Polda Riau agak-agak konsisten. Sebelumnya pada tahun 2013, Kepolisian Riau juga hanya menjerat 1 korporasi sebagai tersangka, yaitu PT ADEI Plantation.
PT ADEI adalah perusahaan penanaman modal asing milik Malaysia yang bergerak di bidang perkebunan dan industri pengolahan sawit. Sebaliknya, meski konsisten, Irit menetapkan perusahaan sebagai pelaku pembakaran lahan, kepolisian justru getol menyeret warga sebagai tersangka. Tahun 2013 silam, polisi telah menyeret 33 orang warga dan di tahun 2014 ini angkanya naik menjadi 116 orang sebagai pelaku pembakaran. Karena memang kita polanya adalah untuk mengejar dengan melakukan patroli atau memburu para pelaku kebakaran hutan ini, pembakar hutan ini. Manakala kita menemukan tertangkap tangan dia sedang melakukan, apakah dia sedang memotong kayu, ya kan, melakukan pembalakan dia, kita tangani, kita lakukan penegakan hukum. Demikian juga yang melakukan pembakaran langsung di TKP yang kita temukan karena tertangkap tangan. Nah, kalau untuk PT NSP ini kita melakukan penyelidikan karena ada sebagian yang terbakar, kemudian kita meningkatkan ke penyidikan dan sekarang proses itu masih berlangsung. Sekedar mengingatkan ingatan publik, tahun 2013 silam, BNPB telah menyebar 40 ton garam di udara untuk melakukan modifikasi cuaca. Setiap hari helikopter dan pesawat Hercules hilir mudik dikerahkan untuk menyemai awan hujan dan menjatuhkan bom air. Semua daya upaya dikerahkan untuk menghentikan nyala api dalam sekam gambut di Riau. Data Greenomix Indonesia mengungkapkan dari sedikitnya 1.106 titik api selama 19-20 Juni 2013 saja berasal dari wilayah konsesi 57 perusahaan hutan tanaman industri dan 27 perkebunan sawit. Sementara data versi Eyes on the Forest menyebutkan selama kurun waktu 1 hingga 23 Juni 2013 terdapat 6.772 hotspot yang tersebar di areal HTI, perkebunan, dan kawasan lindung. Data versi Eyes on the Forest juga menyebutkan untuk kawasan HTI, sebaran titik api didominasi oleh 2 konsesi, yaitu Asia Pulp and Paper atau APP sebanyak 867 titik dan Riau Andalan Pulp and Paper atau RAPP sebanyak 930 hotspot. Namun nyatanya, data-data itu tidak sepenuhnya ditindaklanjuti para penyidik. Bahkan, Kementerian Lingkungan Hidup yang semula bersuara lantang menuding 8 perusahaan asal Singapura dan Malaysia sebagai biang kerok penyulut kabut asap, kini juga tak terdengar lagi suaranya. Di AD ini menunjukkan bahwa si milik konsesi jika ada kebakaran mereka harus tanggap dan bertanggung jawab atas itu. Nah, menurut kita ini pelajaran baik sebenarnya. Kalau melihat dari yang kejadian sebelumnya, berarti perusahaan-perusahaan yang melakukan kebakaran itu udah bisa segera dibawa ke meja hijau. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya yang informasi yang dikala hari publish dengan apa yang dimiliki oleh pemerintah sebenarnya. Karena kejadian kebakarannya real ada di lapangan. Perusahaannya jelas, siapa pemilik konsesi. Nah, sekarang ini sejauh mana keberanian penegakan hukum membawa itu ke meja hijau? Melanggar itu dengan sanksi yang lebih berat lagi dibanding apabila itu menggunakan 1 atau 2 dasar hukum, yaitu undang-undang tertentu. Itu dimaksud agar supaya nanti pelanggar yang betul-betul terbukti dia akan mendapatkan hukuman yang berat.